Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hari Senin, korban longsor tambang Batu Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon yang ditemukan bertambah. Menyusuri keindahan kepingan surga di Pangandaran. Saya ajak Anda berkenalan dengan Arifin, tukang bangunan yang menginspirasi. Ada yang unik, festival mencuci pakaian sendiri di sekolah. Ya, acara ini digelar untuk mengedukasi kemandirian bagi para siswa dan mengurangi ketergantungan penggunaan gadget. Kucek, 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 kucek terus sampai bersih. Ya, ini adalah pekerjaan yang biasanya dilakukan di rumah, tapi kali ini para siswa sengaja membawa pakaian kotornya ke sekolah untuk mengikuti festival mencuci baju sendiri. Meski baru digelar untuk pertama kalinya, namun ratusan siswa SMP Negeri 4 Kabupaten Purwakarta antusias mengikuti kegiatan ini. Para siswa mencuci pakaiannya secara manual di lapangan sekolah. Para pelajar mengaku senang. Meski sebagian mereka baru pertama kali mencuci manual, hingga tak sedikit yang merasa kesulitan saat memeras cucian. Alatnya apa kalau mencuci? Pakai mesin cuci. Kalau manual? Wah, Sulit sih. iya, Sulit juga nyuci. Yang sulitnya apanya kalau nyuci? meratnya. Merasnya ya. Seneng nggak dengan kegiatan ini? Senang. Ya pertama kali kan Ini Adam sendiri lagi nyuci apa nih? lagi celana Kalau di rumah, juga cuci baju enak pakai alat atau manual nyucinya? manual Kenapa? lebih bersih Oke. Sambil bantu meringankan orang tua juga ya? meringankan orang tua. Unik ya kegiatannya. Festival ini bertujuan untuk pembentukan karakter dan kedisiplinan bagi anak didiknya, merangsang kemandirian, serta mengurangi ketergantungan bermain gawai. Bahkan di Purwakarta ini pertama kali gitu. Karena apa? Dengan adanya mencuci baju sendiri ini memberikan keterampilan yang mendasar kepada anak yang bisa dipakai sehari-hari. Kita kan sekarang ini lagi prihatin dengan anak-anak yang senantiasa sudah terkuasai oleh gadget, oleh HP, oleh permainan-permainan yang di dalam HP itu. Maka mencuci baju sendiri ini adalah bagian untuk memberikan keterampilan bahwa hidup ini tidak hanya gadget, hidup ini harus tetap berjalan tanpa gadget. Digelarnya festival ini diharapkan bisa menumbuhkan kemandirian para siswa dan bisa membuat siswa mengurangi ketergantungan bermain gawai. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Pangandaran bukan hanya terkenal dengan deretan pantai yang menawan, namun juga menyimpan destinasi wisata alam lain yang tak kalah mengagumkan. Salah satunya adalah Cukang Taneuh atau yang lebih dikenal dengan sebutan Green Canyon. Aliran sungai berwarna hijau jernih mengalir di antara tebing-tebing batu yang menculang tinggi. Air yang mengkilau diapit pepohonan rimbun dan guratan bebatuan alami menciptakan suasana tenang dan sejuk. Yang tak kalah menarik adalah kehadiran hujan abadi, sebuah fenomena unik di mana air terus menetes dari celah-celah tebing. Ya, semua pemandangan menakjubkan ini bisa Anda nikmati saat berkunjung ke wisata alam Cukang Taneuh atau yang lebih dikenal dengan nama Green Canyon. Tempat wisata di Desa Kertayasa, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran ini menyuguhkan pemandangan alam yang eksotis dan memukau. Meski libur panjang sudah memasuki hari terakhir, destinasi ini masih ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Seru. Terus kayak bagus banget. Gak nyangka di Jawa Barat cuma 7 jam dari Jakarta tempat kayak gini ya nggak? Betul. Seru sih kayak naik perahu doang. Kayak cuma 15 menit. Terus udah bisa ke tempat yang kayak gini. Terus kita nggak usah nyemplung. Bisa foto-foto. Karena kan kalau cewek-cewek biasa males nyemplung ya. Mau foto-foto doang. Ya nggak? Tuh. Simple. Nggak ribet dan happy. Di area tiket masuk, pengunjung juga disambut dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti wahana permainan untuk anak-anak, hingga penampilan seni tradisional khas tanah Pasundan. Dari pantauan dari tadi pagi, sudah terlihat banyak pengunjung
yang memang berdatangan silih berganti dan banyak terlihat antrian juga untuk membeli tiket. Dan saat ini memang airnya lagi bagus sekali dan teman-teman pun bisa dilihat dari berbagai informasi juga kalau Grand Canyon memang aman untuk dikunjungi dan selain itu juga di dalamnya sangat estetik juga. Satu perahu reguler dengan kapasitas 5 orang dibanderol Rp175.000, ditambah retribusi masuk per orang sebesar Rp10.000, dengan opsi tambahan paket menuju Batu Payung dan pemandian putri. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Ribuan crosser turut ambil bagian dalam acara Bogor Hujan Trail 2025 di Sentul, Kabupaten Bogor. Para peserta melewati medan menantang dengan jarak 35 km. Medan setapak dan penuh tanah jadi salah satu tantangan yang harus dihadapi para crosser. Tanya itu, ribuan crosser ini harus menaklukkan medan yang menantang dengan jarak 35 km. Ya, dalam rangka memperingati Hari Jadi Bogor yang ke-543, ribuan crosser dari berbagai daerah turut antusias mengikuti Bogor Hujan Trail 2025 Sentul di Kabupaten Bogor Sabtu siang. Kegiatan ini dihadiri langsung Bupati Kabupaten Bogor yang secara resmi membuka acara Bogor Trail 2025. Para peserta Bogor Hujan Trail 2025 tak hanya datang dari masyarakat Kabupaten Bogor saja, namun dari luar Jabodetabek seperti Palembang, Lampung, hingga Madiun. Mereka rela datang ke Sentul untuk memperebutkan berbagai hadiah, mulai dari 2 unit mobil, 16 ekor kambing, 2 unit sepeda motor, dan 1 perjalanan umroh. Para crosser, selamat datang di Kabupaten Bogor. Nikmati keindahan alam Bukit Hambalang dan kuliner yang luar biasa di Kabupaten Bogor. Acara yang digelar hari ini banyak membantu menghidupkan bukan hanya dari sisi ekonomi tapi dari sisi sektor pariwisata Kabupaten Bogor. Treknya itu 35 kilo dan siangnya ini ada fun enduro, ada kelas build up, TS dan modifikasi. Jadi acara ini hari ini dalam rangka menyambut Hari Raya Bogor yang ke-543. Melihat antusias para peserta kegiatan Bogor Hujan Trail ini, rencananya akan menjadi agenda tahunan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ada yang unik, seorang tukang bangunan disabilitas di Bogor membagikan konten tips dan trik pengerjaan bangunan di sosial medianya. Tak hanya bermanfaat bagi penontonnya, kondisi tukang bangunan juga menginspirasi semangat pantang menyerah. Keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk tetap produktif. Hal ini ditunjukkan Muhammad Arifin, warga desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, yang bekerja sebagai tukang bangunan. Bahkan Arifin menginspirasi banyak orang. Muhammad Arifin membuktikan hal itu dengan menjadi tukang bangunan sekaligus konten creator. Kalau jalan sudah berbelok harus kita luruskan, tetapi jika besi lurus harus dibuat berbelok. Dengan nama akun Disabilitas Punya Cara, Arifin membagikan konten edukasi tentang pekerjaan konstruksi bangunan. Pria kelahiran Tegal, Jawa Tengah itu kini telah sukses memberikan manfaat sehingga mampu memperoleh banyak followers di sosial medianya. Dari konten yang ia buat, Arifin banyak menerima masukan dan informasi baru dari teman-teman yang lebih profesional atau lebih berpengalaman. Arifin telah menjajaki karir sebagai pekerja konstruksi bangunan sejak tahun 2000. Tidak hanya bermanfaat bagi penontonnya, kondisi Arifin yang disabilitas juga menginspirasi semangat pantang menyerah. Kenapa saya aktif di dalam media sosial ini? Yang pertama itu sebagai media untuk belajar saya. Keduanya udah jelas, masalah ini sebagai portofolio saya. Untuk menunjukkan bahwasannya saya adalah tukang bangunan. Meskipun masih dalam masa belajar, tapi dengan kita sering posting atau melakukan pembuatan video yang disebarkan di media sosial seperti TikTok ini dampaknya sangat besar. Baik dari segi kita punya skill atau keterampilan, dan mungkin yang utama yang dicari adalah soal apa? Ya mungkin soal
rezeki orang. Arifin menjadi contoh sukses. Semangat dan konsistensinya menjadi inspirasi untuk tetap berkarya dimanapun dengan kondisi apapun. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Laporan tersebut mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.